Insiden mencekam ini sempat direkam penumpang di dalam mobil korban. Seorang pria terlibat cekcok dengan pengemudi mobil lain di Jalan Alternatif Cibubur, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kejadian ini bermula ketika pelaku melintas dari arah Masjid At-Taqwa lalu mengambil jalur tengah. Korban yang kaget spontan melakson panjang mobil pelaku. Tak terima di klakson, pelaku mengejar dan memberhentikan mobil korban. Tanpa basa-basi, pelaku turun dari mobil, memukul, merusak, dan diduga mengancam korban. Setelah kejadian itu, korban terluka di bibir dan rahang sebelah kanan. Korban telah melapor kasus penganiayaan dan perusakan ke Polsek Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pak Oga ini nyaris menabrak pengendara motor saat berupaya kabur. Sementara sejumlah Pak Oga lainnya tampak lari dan takut terjaring razia yang digelar petugas gabungan di Jalan Palapa, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Satu persatu Pak Oga ini ditangkap dan dibawa petugas. Razia yang kemudian berlanjut ke ruas Jalan Raya dan Mogot dan petugas kembali menangkap sejumlah Pak Oga yang berupaya kabur. Razia digelar lantaran banyak masyarakat yang mengaku resah dengan aksi preman berkedok Pak Oga yang kerap meminta uang di jalan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Patroli bermotor yang dilakukan petugas kepolisian ke Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat sontak membuat anak-anak motor panik. Mereka yang tengah asik nongkrong langsung kocar-kacir meninggalkan lokasi. Pembubaran paksa dilakukan polisi guna mencegah aksi kejahatan jalanan yang tengah marak terjadi di ibu kota, terutama saat malam hari, seperti penjambretan, tawuran, hingga pembegalan. Meski sebagian besar anak motor memilih pergi, namun ada saja yang melayangkan protes hingga harus terlibat ketegangan dengan petugas. Mereka diminta untuk segera kembali pulang ke rumah agar terhindar dari aksi kejahatan. Polda Metro Jaya pun telah membentuk tim pemburu begal demi memberantas aksi kejahatan yang kian meresahkan warga Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pasti 2 orang lah. Warga dan pengendara yang melintas di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Warung Buncit, Pancoran, Jakarta Selatan dikejutkan penangkapan 2 dari 3 komplotan terduga pelaku pencurian sepeda motor. Para pelaku kemudian menjadi sasaran amukan massa. Namun satu terduga pelaku berhasil melarikan diri setelah menodong korbannya dengan senjata api. Penangkapan terduga pelaku bermula ketika mereka baru saja mencuri sepeda motor warga di halaman sebuah masjid di kawasan Pasar Minggu. Mereka kemudian berpencar, namun 2 pelaku tertangkap warga usai dilakukan pengejaran. Yang paling lolos orangnya ganteng, pakai kacamata, lolos. Pak, dengar-dengar dia bawa senjata Pak tadi Pak? Seperti apa yang Bapak lihat? Dia bawa senjata. 2 pelaku telah diamankan ke Mapolsek Pancoran, sementara 1 pelaku lainnya identitasnya sudah diketahui dalam buruan polisi. Dari Jakarta, Helmi Sengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri nekat beraksi di lokasi ramai menggasak ban serep sebuah truk di parkiran pertokoan di Kalideres, Jakarta Barat. Sementara pelaku pencurian motor di Candi, Sidoarjo, Jawa Timur babak belur dihakimi warga. Kamera pengawas merekam 2 orang beraksi di kawasan pertokoan Jalan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat. Mereka mengincar ban serep truk yang terparkir di kawasan pertokoan itu. Komplotan pencuri ini nekat beraksi meski situasi di lokasi ramai lalu lalang kendaraan dan warga sekitar. Seorang pelaku menggunakan perkakas untuk mencuri ban serep yang berada di kolong truk.
Rekan pelaku mengamati situasi di lokasi dan 2 pelaku lain menunggu di dalam mobil. Usai dapatkan ban serep, komplotan kabur dengan mobil. Menurut petugas keamanan setempat, aksi pencurian ini baru pertama kali terjadi. Kasus pencurian ban serep truk tengah diselidiki pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Aksi kejahatan pria 55 tahun ini di Desa Kedung Peluk Candi, Sidoarjo terpergok warga. Sutarno ketahuan mengambil motor milik warga setempat. Sejumlah warga yang geram menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung polisi langsung mengamankan pelaku beserta motor curian. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri motor karena butuh uang untuk membayar utang kredit bank senilai 5 juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Candi, Sidoarjo. Sementara polisi masih memburu pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pria yang membunuh istrinya sendiri di Temanggung, Jawa Tengah akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu akibat tersinggung dinasihati, seorang pria aniaya saudara sepupunya menggunakan sebilah parang. Tempat persembunyian seorang pria pelaku pembunuhan di sebuah gudang kecil di kawasan Kedung Temanggung dikepung polisi. Pelaku yang tidak berdaya pasrah, pelariannya berakhir di tangan Resmo Polres Temanggung. Kurang dari 10 jam beraksi, K, pelaku pembunuhan istri, ditangkap polisi. Pelarian pelaku dengan motor menuju arah Wonosobo terlacak berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV. Pria 32 tahun ini tega membunuh istrinya, dipicu hubungan yang sudah tidak harmonis selama 2 tahun terakhir. Hubungan rumah tangga antara pelaku dengan korban sudah tidak harmonis, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Nah, jadi korban mungkin dengan pelaku belum ada kesepakatan terkait anak. Seorang suami di Ngadirejo Temanggung tega membunuh istrinya di rumah. Aksi keji pelaku terjadi di depan mertuanya yang juga menjadi korban. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Seorang pria berusia 61 tahun tega menganiaya saudara sepupunya di desa Lasarosowu, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Korban Amasabari, 45 tahun, sempat terlibat cekcok setelah berupaya menasihati pelaku. Sempat berusaha menghindar dan berlari keluar rumah, korban akhirnya tersungkur dengan luka serius akibat sabetan senjata tajam. Beruntung nyawa korban terselamatkan dan dilarikan warga ke rumah sakit. Karena tidak terima dengan dinasihati oleh korban, sehingga tersangka langsung membacok atau melakukan penganiayaan kepada korban. Pasca kejadian itu pelaku ditangkap penyidik tanpa perlawanan. Ia pun mengakui telah menganiaya korban. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat puluhan seniman dangdut menggeruduk rumah pengelola arisan yang diduga bodong di Kelurahan Kelakah, Rejo, Surabaya, Jawa Timur. Suasana memanas saat kerabat diminta menunjukkan keberadaan pengelola arisan yang diduga membawa kabur uang para korban hingga senilai 1,8 miliar rupiah. Ketegangan makin menjadi saat ada salah satu warga yang memprovokasi dan menyela pembicaraannya. Upaya mediasi yang dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Balai RW ini berakhir buntu. Karena tidak menemukan titik terang, kasus ini akhirnya dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban meminta agar seluruh uang yang dibawa kabur pelaku sejak beberapa bulan lalu segera dikembalikan. Melaporkan pelaku karena kan pelakunya di sini kan masih menyembunyikan diri. Di sini saya membawa suami sama anaknya supaya si pelaku itu datang ke sini. Pihak kepolisian telah meminta keterangan keluarga pelaku sebagai saksi.
Kasus ini kini masih ditangani anggota Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan Ayus melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi mungil yang baru dilahirkan ditemukan warga di teras rumah di Desa Sawiji, Desa Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sementara seorang oknum kiai diduga melakukan pencabulan terhadap belasan santrinya di Ponorogo, Jawa Timur. Sesosok bayi mungil tergeletak begitu saja di teras rumah warga di Desa Sawiji, Jombang, Jawa Timur. Bayi ini kemudian diserahkan kepada petugas puskesmas untuk dirawat medis. Saat ditemukan, kondisi bayi belum mengenakan pakaian dengan tali ari-ari masih menempel di perutnya. Warga menduga bayi ini sengaja dibuang untuk menutupi aib orang tuanya. Pemilik rumah sempat mendengar suara sepeda motor berhenti yang disusul dengan suara tangisan bayi. Setelah diperiksa, saksi melihat bungkusan kain berisi bayi. Cari-cari, tidak ada. Gak taunya di sebelah sini, di depan emper sini. Kondisinya seperti apa, Pak? Nah? Kondisi seperti apa bayinya? Ya dibungkus kain kudung, gitu aja. Tidak ada tanda pengenal, surat atau nama? Tidak ada. Kondisi bayi kini dalam keadaan sehat di Puskesmas Bayangan. Sementara polisi masih memburu orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus Ainus melaporkan. Mas, saya Seorang pengasuh pondok pesantren di Ponorogo, Jawa Timur ditangkap petugas. Ia terpaksa berurusan dengan polisi usai dilaporkan atas kasus pelecehan belasan santri. Kasus berawal setelah salah satu santri kabur usai mengalami pelecehan seksual dari terduga pelaku. Kepada keluarganya, korban remaja laki-laki menceritakan kejadian yang dialaminya. Keluarga korban berkomunikasi dengan santri lain dan alumni, dan ternyata sejumlah santri laki-laki juga turut mengalami pelecehan seksual. Masih kita dalami, nanti tolong rekan-rekan sabar. Karena kejadian masih sekitar jam 5, jam 6 pagi tadi, kita tim masih melakukan pendalaman ya. Laporannya seperti apa ini? Belum, tim masih melakukan pendalaman ya. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, memasuki 1 Zulhijjah, jemaah haji diimbau untuk bersiap menghadapi puncak haji atau Armuzna. Di segala persiapan terus dimatangkan demi puncak haji berjalan lancar, aman, dan nyaman. Sudah 88% jamaah haji Indonesia tiba di Makkah Al-Mukarramah. Nantinya para jamaah haji yang baru tiba akan melaksanakan umroh wajib secara bertahap. Dan hari ini merupakan hari pertama bulan Zulhijjah di Arab Saudi yang ditandai dengan cahaya hijau yang memancar dari puncak Makkah Clock Tower. Ini artinya puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna tinggal 7 hari lagi, pemirsa. Oleh karena itu, seluruh persiapan terus dimatangkan oleh Kemenhaj, termasuk diantaranya yaitu akomodasi dan juga konsumsi. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI memastikan bahwa makanan siap santap atau ready to eat yang akan diberikan kepada para jamaah haji selama puncak ibadah haji sudah tersedia. Jemaah akan mendapatkan 15 porsi makanan dengan cita rasa Nusantara. Dan diimbau bagi para jamaah haji karena sudah memasuki bulan Zulhijjah untuk menghentikan umroh sunnah agar dapat mempersiapkan fisik dan juga mental dan fokus menyambut keberangkatan menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah mendatang. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Jitasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah haji menjadi perhatian khusus petugas karena menolak naik bus menuju ke Mekah. Ini bukan tanpa alasan. Jemaah lansia ini ternyata tidak mau meninggalkan istrinya dan ingin naik bus bersama dengan sang istri. Bak sepasang kekasih Romeo dan Juliet, kakek ini tidak mau masuk ke dalam bus dikarenakan menunggu istrinya.
Kakek ini bernama Wardoyo menolak permintaan tugas agar lebih dahulu masuk ke dalam bus, dikarenakan bus akan langsung bertolak ke Mekah. Melihat istrinya belum naik bus, kakek Wardoyo pun protes dan tidak mau meninggalkan sang nenek. Akhirnya petugas menyisir keberadaan istri dari kakek Wardoyo. Kemudian petugas membawa kakek Wardoyo ke bus yang terdapat sang pujaan hatinya. Alhamdulillah. Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau masuk? Belum ketemu ini. Oh, belum ketemu. Nggih. Tanggung jawab sama saya. Nggih. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak? Iya, iya tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu. Sekarang udah ketemu nggih, Pak? Katanya akan keluar sebentar menemui teman. Nggih. Jadi saya tuh keluar tuh kok lama sekali. Oh, nggih. Tapi alhamdulillah sudah ketemu. Sudah ketemu cintanya, Pak ya. Pasangan kakek Wardoyo dan nenek Rohania ini kini bisa tersenyum lega karena sudah bertemu tambatan hatinya dan bersama-sama menuju Mekah. Bus pun langsung bergerak dari Jeddah menuju Al-Mukarramah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari MCA 2026, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular sanca sepanjang 4 meter membuat geger warga di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ular tersebut ini dievakuasi petugas pemadam kebakaran setelah kedapatan masuk ke kandang dan memangsa ayam. Warga Dusun Pancur, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur digegerkan kemunculan seekor ular sanca berukuran jumbo. Ular dengan panjang mencapai 4 meter ini pertama kali diketahui seorang warga yang curiga dengan suara gaduh di belakang rumahnya. Saat diperiksa, ia melihat seekor ular besar sedang asik memangsa hewan ternaknya. Warga kemudian menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan. Petugas yang tiba di lokasi mengevakuasi ular dengan menggunakan peralatan khusus. Usai dievakuasi, kini ular sanca jumbo tersebut telah diamankan di Mako Damkar Lamongan. Rencananya ular akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.